Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Nurahmini Aprilia Dewi Tamge, NPM 1911056. Saya Adelia Pandean, NPM 19111-091. Kami akan menyajikan materi tentang anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini secara umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung di sini merupakan bagian dari produk yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini sifatnya variabel, sedangkan bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Nah, anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tidak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, ada budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Yang kedua, budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulan. Dan yang keempat, budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Ada pula tujuan penyusunan dari bahan baku ini seperti yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan product costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena menggunakan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang kelima, ada sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku tersebut. Nah, anggaran bahan baku terdiri dari 4, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran bahan baku yang habis digunakan. Di sini anggaran kebutuhan bahan baku itu yang dimaksud itu disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan itu bisa diperinci menurut jenisnya dan macam barang yang dihasilkan. Nah, kalau anggaran pembelian bahan baku itu disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Anggaran persediaan bahan baku yaitu merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Dan yang terakhir ada anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi, yaitu sebagai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Nah, anggaran kebutuhan bahan baku ini disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan seperti adanya jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, bahan-bahan yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan baku, dan waktu penggunaan bahan baku. Nah, standar penggunaan bahan atau disingkat sebagai SP adalah bilangan berupa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. X SP sama dengan 2 untuk barang jadi A dengan bahan baku X, artinya itu seperti untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan baku X. Nah, berikut ada contoh anggaran kebutuhan bahan baku pada PT Sumberwangi memproduksi 2 macam barang, yaitu barang A dan barang B dengan menggunakan bahan baku X, Y, dan Z. Rencana produksi itu pada 6 bulan mendatang adalah bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, pada
barang A memproduksi di bulan Januari sebanyak 11.000, bulan Februari sebanyak 12.000, dan seterusnya. Barang B memproduksi di bulan Januari sebanyak 8.000, Februari sebanyak 9.000, dan seterusnya. Standar penggunaan bahan baku adalah bahan baku X pada barang A sebanyak 2, bahan baku Y pada barang A sebanyak 3, bahan baku Z pada barang A sebanyak 3. Dan bahan baku X pada barang B sebanyak 3, bahan baku Y pada barang B sebanyak 2, bahan baku Z pada barang B sebanyak 1. Harga setiap unit masing-masing jenis bahan mentah adalah X sejumlah 50, Y sejumlah 60, Z sejumlah 70. Di sini kita diminta untuk mensusun anggaran kebutuhan bahan mentah bagi PT Sumberwangi untuk periode Januari sampai Juni. Nah, anggaran kebutuhan bahan baku PT Sumberwangi dapat kita susun seperti tadi pada soal yang sudah saya jelaskan, produksi barang A dari bulan Januari sampai bulan Juni dengan jumlah produksi sebanyak 72.000 dengan standar penggunaan bahan mentah X sebanyak 2, maka kebutuhan bahan mentah X pada bulan Januari diperoleh 22.000 dari banyaknya produksi barang A pada bulan Januari dikali dengan standar penggunaan bahan baku atau SP sebanyak 2. Cara ini dapat dilakukan untuk mencari pada bulan Februari sampai bulan Juni. Nah, jumlah seluruhnya dari bahan mentah X kebutuhannya sebesar 144.000. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa ada bahan mentah Y. Ini juga dengan cara yang sama, cara penyelesaiannya yaitu barang A yang diproduksi pada bulan Januari sebanyak 11.000 dikali dengan SP bahan mentah Y sebanyak 3. Jadi hasilnya 33.000. Cara untuk mencari bulan Februari dan sampai bulan Juni juga dengan cara yang sama. Dengan mendapatkan jumlah seluruhnya dari bahan mentah Y sebanyak 216.000. Nah, untuk mencari bahan mentah Z, yaitu barang A yang diproduksi pada bulan Januari sebanyak 11.000 dikali dengan SP bahan mentah Y, bahan mentah Z sebanyak 3, jadi hasilnya 33.000. Dengan mendapatkan jumlah seluruhnya dari bahan mentah Z sebanyak 216.000. Untuk penyelesaian barang B itu sama penyelesaiannya dengan barang A. Jadi total keseluruhan jumlah kebutuhan bahan mentah X sebanyak 300.000, bahan mentah Y kebutuhannya sebanyak 320.000, dan bahan mentah Z kebutuhannya sebanyak 268.000. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya, Adel. Baik, perkenalkan nama saya Adelia Pandian dengan NPM 19-111-091. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku, yaitu jumlah pembelian paling ekonomis, atau Economic Order Quantity. Dalam menghitung EOQ, dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu pertama biaya pemesanan. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan adanya frekuensi pemesanan. Jadi semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, maka semakin rendah frekuensi pemesanannya. Selanjutnya ada biaya penyimpanan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanannya akan semakin besar. Di sini ada contoh anggaran pembelian bahan baku. Pada PT Sumber Lawang memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, bahan mentah A sebanyak 300,
Pada bulan Februari, bahan mentah A sebanyak 400, pada bulan Maret, bahan mentah A sebanyak 400, pada kuartal 2, bahan mentah A sebanyak 700, sampai pada kuartal 4, bahan mentah A sebanyak 500, dengan jumlah keseluruhan dari bahan mentah A mulai bulan Januari sampai pada kuartal 4 sebanyak 3.000. Selanjutnya, pada bahan mentah B pada bulan Januari sebanyak 400. Pada bahan mentah B pada bulan Februari sebanyak 500, sampai seterusnya pada kuartal keempat 1.200 bahan mentah B dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5.000. Selanjutnya ada bahan mentah C pada bulan Januari sebanyak 300, pada bahan mentah C juga pada bulan Februari sebanyak 400, sampai seterusnya pada kuartal keempat bahan mentah C sebanyak 1.000 dengan total keseluruhan dari bulan Januari sampai pada kuartal keempat untuk bahan mentah C sebanyak 4.000. Selanjutnya ada rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama tahun 2007 adalah pada bahan mentah A bulan Januari 100, pada bulan Februari 150, pada bulan Maret 120, sampai kuartal keempat 150. Pada bahan mentah B pada bulan Januari 120, pada bulan Februari 125, pada bulan Maret 100, sampai pada kuartal keempat 125. Pada bahan mentah C bulan Januari 110, Februari 120, Maret 110, sampai pada kuartal keempat 100. Nah, pada persediaan awal tahun 2007, masing-masing jenis bahan mentah adalah A100, B150, dan C100. Harga persatuan bahan mentah adalah A150, B145, dan C120. Diminta susunlah anggaran pembelian bahan baku mentah untuk PT Sumber Lawang pada tahun 2007. Di sini ada anggaran pembelian bahan baku PT Sumber Lawang untuk tahun 2007. Sama seperti soal sebelumnya yang sudah saya jelaskan, jenis bahan baku dan waktu, yaitu ada bahan mentah A dari bulan Januari sampai kuartal keempat, lalu ada kebutuhan bahan mentah untuk produksi pada bulan Januari yang sebanyak 300, pada bulan Februari 400, sampai pada kuartal keempat 600, dengan jumlah keseluruhan untuk satu tahun sebanyak 3.000. Selanjutnya ada persediaan akhir. Persediaan akhirnya yaitu tadi sudah pada tabel sebelumnya, pada bulan Januari 100, pada bulan Februari 150, pada bulan Maret 120, sampai pada kuartal keempat dengan jumlah per tahun untuk persediaan akhirnya sebanyak 150. Lalu jumlah kebutuhan yang diperoleh dari bahan mentah A untuk bulan Januari sebanyak 400, yaitu mana untuk kebutuhan bahan mentah ini yang diproduksi kita tambahkan dengan persediaan akhir. Jadi akan memperoleh jumlah kebutuhan sebanyak 400. Jadi untuk total keseluruhan jumlah kebutuhan dalam satu tahun yaitu sebanyak 3.150. Selanjutnya ada persediaan awal. Persediaan awal untuk bulan Januari yang tadi pada soal sebelumnya sudah diketahui 100. Pada bulan Februari 100. Jadi pada persediaan awal di sini yang diperoleh 100 itu dari pada bulan Januari. Jadi persediaan akhir pada bulan Januari akan masuk pada persediaan awal pada bulan Februari. Begitu juga untuk persediaan akhir pada bulan Februari akan masuk pada persediaan awal pada bulan Maret. Jadi persediaan awalnya itu ada 100 yang sudah diketahui, 100 Februari yang didapat dari persediaan akhir bulan Januari, 150 yang didapat dari persediaan akhir 150 pada bulan Februari, itu menjadi persediaan awal. Jadi untuk pembelian ada unit, harga, dan jumlah. Unit yang diperoleh adalah dari jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jadi unit yang diperoleh pada bulan Januari sebanyak 300, yang mana jumlah kebutuhan pada bahan mentah A untuk bulan Januari 400, dikurangi dengan persediaan awal pada bahan mentah A untuk bulan Januari sebanyak 100. Jadi unit yang diperoleh adalah 300. Selanjutnya lagi jumlah kebutuhan pada bulan Februari sebanyak 550, dikurangi dengan persediaan awal 100, maka unit yang diperoleh sebanyak 450 pada bulan Februari. Selanjutnya pada bulan Maret jumlah kebutuhannya sebanyak 520,
dikurangi dengan persediaan awal sebanyak 150, maka unit yang diperoleh adalah 370. Begitu cara yang sama kita lakukan untuk kuartal kedua, ketiga, sampai pada kuartal keempat. Sehingga jumlah 1 tahun yang diperoleh untuk unit pembeliannya sebanyak 3050. Selanjutnya ada harga. Harga sudah ditentukan pada soal yang sebelumnya tadi sebanyak 150. Jadi jumlah yang diperoleh untuk bulan Januari pembelian sebanyak 45.000. 45.000 ini diperoleh dari unit sebanyak 300 kita kalikan dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk bahan mentah A pada bulan Januari yaitu 150. Jadi unit 300 ini kita kalikan dengan harga bahan mentah A sebanyak 150. Maka jumlah yang diperoleh adalah 45.000. Selanjutnya untuk unit pada bulan Februari 450 dikalikan dengan harganya yaitu 150. Maka jumlah yang diperoleh adalah 67.500. Selanjutnya untuk bulan Maret yaitu unitnya 370 dikali dengan harganya 150, maka jumlah yang diperoleh adalah 55.500. Begitu pun dengan cara yang sama pada kuartal kedua sampai kuartal keempat dengan jumlah keseluruhan untuk 1 tahun pembelian sebanyak 405 dengan jumlah 1 tahun keseluruhan untuk pembeliannya sebanyak 457.500. Selanjutnya untuk bahan mentah B juga sama, yaitu untuk bulan Januari kebutuhan bahan mentah untuk produksi sebanyak 400, Februari 500 sampai pada kuartal keempat dengan jumlah untuk 1 tahunnya ada 5.000. Terus persediaan akhirnya juga sudah diketahui di soal sebelumnya, pada bulan Januari 120, pada bulan Februari 125. Dengan jumlah keseluruhan untuk 1 tahun, persediaan akhir sebanyak 125. Lalu jumlah kebutuhan ini diperoleh dari kebutuhan bahan mentah yang diproduksi pada bulan Januari ditambah dengan persediaan akhir. Jadi 400 ditambah 120, maka jumlah kebutuhan yang diperoleh untuk bulan Januari sebanyak 520. Selanjutnya juga untuk bulan Februari, jumlah kebutuhan yang diperoleh ada 625. Itu juga sama diperoleh, yang mana kebutuhan bahan mentah untuk produksinya ini untuk bulan Februari 500, kita tambahkan dengan persediaan akhirnya 125. Jadi jumlah kebutuhan yang diperoleh 625. Selanjutnya begitu dengan cara yang sama sampai pada kuartal keempat. Sehingga untuk jumlah keseluruhan 1 tahun yang diperoleh sebanyak 5.125. Selanjutnya untuk persediaan awal. Persediaan awal untuk bahan mentah B sudah diketahui tadi 150 dan persediaan awal untuk bulan Februari masuk 120. Jadi pada persediaan akhir bulan Januari untuk bahan mentah B tadi itu kan 120. Nah, dia akan masuk pada persediaan awal untuk bulan Februari. Jadi masuk 120. Begitupun juga dengan persediaan awal itu 125 diperoleh dari persediaan akhir pada bulan Februari. Terus persediaan awal yang 100 juga diperoleh dari persediaan akhir pada bulan Maret. Begitu seterusnya sampai pada jumlah keseluruhan 1 tahun. Selanjutnya untuk bahan mentah C, yang mana kebutuhan bahan mentah untuk produksi pada bulan Januari sebanyak 300, dan pada bulan Februari sebanyak 400, pada bulan Maret sebanyak 300, sampai pada kuartal keempat sebanyak 1.000, dengan jumlah untuk 1 tahunnya yaitu 4.000. Selanjutnya ada persediaan akhir yang sudah diketahui sebelumnya dari soalnya, yaitu untuk bulan Januari 110, bulan Februari 120. Lalu untuk jumlah 1 tahunnya, persediaan akhir yang digunakan yaitu 100. Selanjutnya untuk jumlah kebutuhan bahan mentah C pada bulan Januari sebanyak 410 diperoleh dari kebutuhan bahan mentah untuk produksi yang kita tambahkan dengan persediaan akhir. Jadi jumlah kebutuhannya sebanyak 410. Terus untuk bulan Februari jumlah kebutuhan yang diperoleh 520 didapat dari kebutuhan bahan mentah yang diproduksi 400 ditambah dengan persediaan akhir 120. Sampai selanjutnya pada kuartal keempat kita melakukan cara yang sama sehingga memperoleh jumlah untuk 1 tahun kebutuhannya itu sebanyak 4.100. Lalu ada persediaan awal yang sudah diketahui
Untuk bahan mentah C pada bulan Januari sebanyak 100, pada bulan Februari sebanyak 110, yang mana dari persediaan akhir untuk bulan Januari masuk pada persediaan awal untuk bulan Februari. Terus untuk persediaan akhir pada bulan Februari sebanyak 120, masuk pada persediaan awal untuk bulan Maret sebanyak 120. Lalu untuk persediaan akhir pada bulan Maret sebanyak 110, masuk pada persediaan awal untuk kuartal kedua sebanyak 110. Lalu untuk pembelian unitnya sebanyak 310 untuk bulan Januari, kita kalikan dengan harga yang sudah ditetapkan untuk bahan mentah C yaitu 120. Jadi 310 dikali dengan 120, maka akan memperoleh jumlah yaitu 37.200. Selanjutnya untuk bulan Februari unitnya 410 dikali dengan harganya 120, maka jumlah yang diperoleh adalah 49.200. Hal tersebut juga atau langkah tersebut kita lakukan sama sampai pada kuartal keempat sehingga memperoleh hasil keseluruhan atau jumlahnya sebanyak 480. Selanjutnya ada anggaran persediaan bahan baku. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan ini dikelompokkan menjadi kebijaksanaan FIFO dan kebijaksanaan LIFO. Ada juga besarnya bahan baku yang harus tersedia. Untuk kelancaran proses produksi itu tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada volume produksi selama satu periode tertentu, volume bahan baku minimal atau persediaan basic atau safety stock, terus besarnya pembelian ekonomis, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah, dan juga ada tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Contoh anggaran persediaan bahan baku. Ada PT Seniorita memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Bahan mentah A untuk bulan Januari ada 3.200, untuk bulan Februari ada 3.100, untuk bulan Maret ada 2.400. Jadi jumlah yang diperoleh untuk bahan mentah A yaitu 16.600. Terus untuk bahan mentah B pada bulan Januari 2.400, pada bulan Februari 3.500, pada bulan Maret 2.500, sehingga jumlah yang diperoleh untuk bahan mentah B secara keseluruhan ada 12.900. Ada juga bahan mentah C untuk bulan Januari 4.300, untuk bulan Februari 4.100, untuk bulan Maret 1.300, sehingga jumlah keseluruhan yang diperoleh untuk bahan mentah C sebanyak 12.600. Untuk lanjutannya, ada rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama tahun 2007, yang mana untuk bahan mentah A, untuk bulan Januari yaitu 1.000, untuk bulan Februari 1.500, sampai seterusnya untuk kuartal keempat 1.450. Untuk bahan mentah B, bulan Januari 1.200, untuk bulan Februari 1.125, sampai pada kuartal keempat untuk bahan B 1.025. Selanjutnya untuk bahan C, bulan Januari sebanyak 1.100, untuk bulan Februari sebanyak 1.250, sampai pada kuartal keempat sebanyak 1.300. Nah, untuk persediaan awal tahun 2007, masing-masing jenis bahan mentah adalah A 1.300, B 1.500, C 1.700. Dimana harga persatuan bahan mentah juga untuk A ada 1.450, untuk B 1.500, dan untuk C 1.200. Diminta untuk menyusun anggaran persediaan bahan baku mentah untuk PT Seniorita untuk tahun 2007. Selanjutnya ada contoh anggaran persediaan bahan baku untuk PT Seniorita untuk tahun 2007, di mana persediaan awal untuk bulan Januari 1.300, untuk bulan Februari 1.000, untuk bulan Maret 1.500, untuk kuartal 2 1.100. Dan untuk harga bahan baku A yaitu 1.450. Jadi jumlah yang diperoleh untuk pada bulan Januari dari bahan baku A, yang mana 1.300 ini kita kalikan dengan harganya 1.450, maka jumlah yang diperoleh adalah 1.885.000. Begitupun untuk bulan Februari, dengan unit bahan baku itu adalah 1.000, kita kalikan dengan harganya 1.450, maka jumlah yang diperoleh adalah 1.450. Begitupun dengan bulan Maret, 1.500 dikali dengan 1.450, maka jumlah yang diperoleh adalah 2.175, sampai pada persediaan akhir yang diperoleh yaitu 2.102.500 untuk bahan baku A.
Lalu untuk bahan baku B juga ada unit. Untuk bulan Januari 1.500, terus untuk bulan Februari 1.200, untuk bulan Maret 1.125 dengan harga 1.500. Jadi untuk bulan Januari ini unitnya 1.500 kita kalikan dengan harga untuk bahan baku B 1.500, maka jumlah yang diperoleh adalah 2.250. Selanjutnya untuk bulan Februari, untuk bahan baku B 1.200 dikalikan dengan harganya 1.500, maka jumlah yang diperoleh ada 1.800 sampai pada persediaan akhir yang diperoleh yaitu 1.537.500 rupiah. Dan bahan baku C juga untuk unitnya pada bulan Januari 1.700, pada bulan Februari 1.100, dan pada bulan Maret 1.250 dengan harga untuk bahan baku C yang sudah ditetapkan yaitu 1.200. Jadi 1.700 dikali dengan 1.200 maka jumlah yang diperoleh adalah 2.040. Maksudnya 2.040.000. Dan untuk unit untuk bahan baku C yaitu 1.100 dikali dengan 1.200 maka jumlah yang diperoleh adalah 1.330.000. Itu pun sampai pada persediaan akhir yang diperoleh yaitu 1.560.000. Yang mana dari penjelasan tabel di atas bahwa persediaan awal Januari adalah persediaan awal tahun 2007. Yang mana persediaan awal Februari adalah persediaan akhir Januari. Persediaan awal Maret adalah persediaan akhir Februari dan seterusnya. Yang mana juga persediaan akhir tahun 2007 adalah persediaan akhir kuartal keempat. Selanjutnya ada anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal tersebut disebabkan, yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Lalu ada juga perlu persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Anggaran bahan mentah yang habis digunakan memperinci hal-hal. Yang pertama, jumlah bahan mentah yang digunakan, terus jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi, ada juga harga per unit masing-masing jenis bahan mentah, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah, dan waktu penggunaan bahan mentah. Contoh anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Pada PT Magenta menghasilkan dua macam barang, yakni barang A dan barang B. Pada bagian produksi terdapat dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian H. Barang B diproses melalui kedua bagian tersebut, sedangkan barang A hanya melalui bagian I saja. Bahan mentah yang digunakan ada dua macam, yaitu X dan Y. Bahan mentah X digunakan pada bagian I, sedangkan bahan mentah Y hanya digunakan di bagian H saja, dan hanya dipakai untuk barang B. Rencana produksi setengah tahun untuk tahun 2006. Bulan atau kuartal Januari, Februari, Maret, kuartal 2 dengan barang A yaitu 5.000, 6.000, 7.000, 20.000 dan barang B 8.000, 9.000, 10.000 dan 30.000. Jadi jumlah keseluruhan dari barang A sebanyak 38.000 dan jumlah keseluruhan dari barang B sebanyak 57.000. Jadi setiap unit barang A menggunakan 5 unit bahan mentah X dan tidak menggunakan Y. Sedangkan setiap unit barang B menggunakan 6 unit X dan 7 unit Y. Bila harga X adalah 3 dan Y adalah 2 per unit, maka diminta untuk menyusun anggaran bahan mentah yang habis digunakan untuk setengah tahun. Jadi jawabannya untuk PT Magenta anggaran kebutuhan bahan baku, waktu atau barang. Untuk barang A, pada bulan Januari diproduksi 5.000, pada bulan Februari produksi 8.000, pada bulan Maret diproduksi 7.000 dan kuartal 2-nya 20.000. Jadi jumlah produksi untuk barang A sebanyak 38.000 dengan SP atau standar penggunaan bahan baku tadi itu sebanyak 5, maka dikalikan untuk mendapatkan kebutuhannya dari bahan mentah X. Jadi produksi 5.000 ini kita kalikan dengan SP-nya 5, maka kebutuhan yang diperoleh untuk bulan Januari sebanyak 25.000 untuk bahan mentah X. Terus juga untuk
Pada bulan Februari, kebutuhan bahan mentah X diperoleh 30.000, sama seperti tadi yang mana untuk produksinya 8.000, kita kalikan dengan SP5, maaf ya ini 40.000, ada kekeliruan. Terus juga untuk bulan Maret itu produksinya 7.000, kita kalikan dengan SP-nya 5, maka untuk kebutuhan bahan mentah X itu ada 35. Begitu juga dengan untuk kuartal 2 produksinya 20.000, kita kalikan dengan SP-nya 5, maka kebutuhan yang diperoleh adalah 100. Jadi total kebutuhan untuk bahan mentah X secara keseluruhan adalah 190.000. Bahan mentah Y di sini kosong ya untuk barang A karena tidak menggunakan bahan mentah Y. Selanjutnya ada untuk barang B, untuk bulan Januari produksinya ada 8.000, untuk bulan Februari produksinya ada 9.000, sampai pada kuartal kedua ada 30.000, dengan total atau jumlah keseluruhan dari produksi barang B sebanyak 57.000. Dan bahan mentah X yang digunakan itu sebanyak 6. Jadi untuk mendapatkan kebutuhannya kita kalikan untuk produksinya 8.000, kita kalikan dengan bahan mentah X untuk barang B dengan standar penggunaan bahan bakunya tadi 6, jadi 8.000 dikali 6, maka akan memperoleh hasil 48.000. Terus untuk bulan Februari 9.000, produksinya kita kalikan dengan SP-nya 6, maka untuk kebutuhannya diperoleh 54.000, sampai seterusnya untuk kuartal kedua yaitu 30.000 kita kalikan dengan 6, maka akan memperoleh hasil 180.000 dengan jumlah keseluruhan kebutuhan untuk bahan mentah X sebanyak 342.000. Selanjutnya untuk bahan mentah Y, jadi pada soal sebelumnya untuk SP yang digunakan 7. Jadi untuk barang B pada bulan Januari itu kita kalikan 8.000 dikali dengan standar penggunaannya 7. Jadi 8.000 dikali 7, kebutuhan yang diperoleh adalah 56.000, dan pada bulan Februari 9.000, kebutuhan yang diperoleh adalah 63.000, dan untuk bulan Maret 10.000, kita kalikan dengan 7, maka kebutuhan yang diperoleh adalah 70.000. Jadi total keseluruhan untuk bahan mentah Y yang diperoleh adalah sebanyak 399.000. Selanjutnya, dengan menggunakan anggaran bahan baku di atas, maka anggaran bahan baku yang habis digunakan dapat disusun sebagai berikut. Yang mana untuk waktu atau bahan mentah, yaitu bahan mentah X pada bulan Januari, itu sebanyak kebutuhannya 25.000 dengan harga 3.000, maka jumlah yang diperoleh adalah 75.000, kita kalikan. Terus untuk bulan Februari 30.000 kita kalikan dengan 3, jumlah yang diperoleh adalah 90.000, itu sampai dengan kuartal kedua yaitu 100 dikali dengan 3, maka akan memperoleh jumlahnya yaitu 300. Maka untuk total setengah tahun untuk barang A untuk kebutuhan atau unitnya itu 190.000 dan juga jumlahnya 570.000. Lalu untuk barang B ada kebutuhannya untuk bulan Januari 48.000, bulan Februari 54.000, kita kalikan dengan harga barang B yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi 48.000 dikali 3, jumlah yang diperoleh adalah 144.000, 54.000 dikali dengan 3, jumlah 162.000, dan sampai seterusnya untuk kuartal kedua, yang mana kebutuhannya 180.000 dikali dengan harga 3, maka jumlah kebutuhan diperoleh adalah 540.000. Jadi jumlah keseluruhan untuk total setengah tahunnya itu adalah 1.206.000. Lalu untuk jumlahnya, pada tabel pojok kanan itu ada unit dengan jumlah. Jadi unit ini diperoleh dari kebutuhan ini, kebutuhan dari bulan Januari dari barang A sama kebutuhan dari barang B untuk bulan Januari, yaitu 25.000 ditambah dengan 48.000, maka unit yang diperoleh adalah 73.000. Lalu untuk bulan Februari kebutuhannya 30.000 ditambah dengan kebutuhan barang B juga 54.000. Jadi unit yang diperoleh adalah 84.000. Terus untuk bulan Maret ada 35.000 untuk kebutuhannya, ditambah dengan kebutuhan barang B juga 60.000, jadi 95.000. Untuk kuartal kedua juga kebutuhannya
100 ditambah dengan kebutuhan juga untuk barang B ada 180.000 jadi 280. Sehingga untuk harga-harganya ini yaitu 219.000 yang mana jumlah dari barang A itu 75.000 ditambah dengan jumlah dari barang B 144.000, maka diperoleh hasil 219.000. Terus jumlah untuk barang A itu 90.000 ditambah dengan jumlah untuk barang B 162.000, maka harga yang diperoleh adalah 252.000. Sampai seterusnya untuk total setengah tahun keseluruhannya adalah 1.596.000. Lalu ada juga untuk bahan mentah Y digunakan pada bagian kedua. Sampai di sini penjelasan teori dari kelompok kami, yaitu teori anggaran bahan baku. Mohon maaf untuk kekurangannya, yaitu kesalahan teknis dari kamera laptop kami sendiri. Dari kelompok kami mengucapkan sekian dan terima kasih.